hati-hati. Kemungkinan suatu saat, karena engkau tidak hati-hati itu, lalu ditangkap KPK lewat OTT, operasi tangkap tangan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, umat yang saat ini sedang mengikuti misa virtual live streaming dari tim multimedia Tiga Raja dan radio Suara Tiga Raja FM. Bertobatlah. Bertobat. Seruan Yesus ini mengandaikan ada kondisi salah dan dosa. Yang namanya salah dan dosa, semua orang normal akan bilang itu tidak baik. Nah, kalau dosa itu tidak baik, lalu pertanyaannya, mengapa orang melakukannya bahkan selalu? Letak soal di mana? Secara moral, sesuatu dikasih label tidak baik. Tetapi secara naluri biologis, yang tidak baik itu dirasa enak dan menyenangkan. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, cap tidak baik berada di wilayah moral, sedangkan cap enak itu berada di wilayah rasa. Nah, hukum alam, naluri biologis bilang hal yang enak itu dicari dan dinikmati bila perlu berulang-ulang. Di sini masalah rasa bertabrakan dengan masalah hukum dan moral. Mungkin baik saya memperjelas dengan sebuah contoh agar umat Tiga Raja gampang memahami. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah keluarkan aturan yang membatasi momen dan aktivitas berkumpul. Sebetulnya berkumpul itu ekspresi normal dari manusia sebagai homo socius, makhluk sosial. Biasa. Nah, saat berkumpul, manusia makhluk sosial itu akan berlaku secara normal. Apa? Otomatis jabat tangan. Ini biasa dan normal. Berpelukan sambil cipika-cipiki. Ini biasa, normal. Foto bersama, ini menyenangkan, biasa. Ini wilayah rasa. Ya, catat, ini wilayah rasa. Saat foto itu, masker dicopot. Kenapa? Agar tebar senyum bisa dilihat orang lain. Agar lipstik yang sudah dibayar mahal-mahal di tempat rias bisa nampak bagi orang lain. Ini sangat menyenangkan. Lagi-lagi ini wilayah rasa. Persoalannya ini. Saat ini masa pandemi COVID. Ada tuntutan hukum. Kau tidak jaga jarak,
Artinya kau berkerumun, kau jabat tangan, kau peluk dan cipika-cipiki, engkau bisa dapat sanksi, dapat warning, bahkan bisa ditahan. Seperti saudara kita Rizik Sihab. Ini berkumpul, menabrak aturan. Ada tuntutan moral. Kau tidak pakai masker, misalnya saat kor dengan alasan napas pendek, masker diturunkan, dibuang keluar. Saat selfie, juga masker dicopot. Hei, cipratan air ludah itu dari mulutmu itu, dia menyebarkan virus kemana-mana. Lalu orang lain yang menderita karena kau. Maka tuntutan moral, saya jaga kau jaga saya. Tuntutan moral itu hancur berantakan. Di sini terjadi tabrakan antara dua hal yang berbeda. Tuntutan hukum, tuntutan moral di satu sisi, dan tuntutan kesenangan dan keenakan badani di sisi lain. Dari contoh ilustrasi ini saya ajak kita masuk di bacaan hari ini. Dalam bacaan yang pertama, gaya hidup orang Ninive sangat parah. Apa gaya hidup yang parah itu? Mengambil istri orang, memperkosa anak gadis, jadi rentenir, kasih pinjam uang dengan bunga tinggi, merampok dan membunuh. Ini suasana biasa di kota Ninive. Itu menyenangkan. Itu wilayah rasa duniawi. Tuntutan moral dan hukum sudah tidak berlaku. Mengapa? Kebiasaan enak membuat orang sudah tidak objektif lagi dalam menilai diri sendiri dan menilai orang lain. Maka dibutuhkan orang luar, outsider, untuk memberikan pencerahan bahwa jangan cari enak sendiri loh. Lalu engkau merugikan orang lain. Rasa enak, oke, baik. Tapi apakah semua yang enak itu berguna dan baik? Pikir itu. Di sini kehadiran seorang Nabi Yunus sangat dibutuhkan. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, menikah, hidup kawin. Ini normal, menyenangkan. Memiliki banyak harta. Ini normal, menyenangkan. Itu wilayah rasa manusiawi. Apakah manusia berhenti hanya sebatas hal-hal duniawi? Di sini dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan bahwa di dunia yang akan datang, semua itu tidak akan berlaku. Semua akan punah, semua akan hilang. Jadi, jangan terpaku pada hal-hal duniawi saja. Bacaan Injil, bacaan ketiga. Panggilan para murid yang pertama. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes adalah para nelayan. Urusan perahu dan dayung itu biasa. Urus menebarkan jala itu biasa. Menangkap ikan itu biasa. Pekerjaan hari-hari mereka. Mungkin juga itu menyenangkan. Itu wilayah rasa. Yesus hari ini masuk di keseharian mereka, wilayah yang menyenangkan itu, dan minta mereka untuk beralih profesi. Mereka menjadi penjala manusia. Ini tantangan wilayah rohani. Sebagai penjala manusia, tugas utama mereka adalah menyuarakan pertobatan bagi dunia. Saudara,
Inti pokok dari 3 bacaan adalah ini. Cari senang untuk diri sendiri, silakan, tapi jangan engkau merugikan orang lain. Dunia yang akan datang tidak membutuhkan pemuasan daging. Dan terakhir, bertobatlah bagi mereka yang sudah salah langkah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan kasihi, apa pesan untuk kita hari Minggu ketiga masa biasa ini? Saya punya beberapa pesan. Dan saya mau bungkus pesan itu dalam sebuah cerita ilustrasi dalam konteks kota Timika. Dan mohon dengar baik-baik. Dalam harian Timika Express, Selasa 19 Januari 2021, halaman 5. Berita kota Timika. Ada sebuah judul berita, kontraktor diingatkan untuk memperhatikan kualitas pekerjaan. Peringatan ini datang dari seorang anggota DPRD Kabupaten Mimika. Dan isi dari peringatan itu adalah ini. Ada jalan hot mix yang rusak di perempatan lampu merah Diana Shopping Center. Katanya pemerintah sudah berulang-ulang keluarkan dana besar untuk pekerjaan hot mix jalan itu. Hasil pekerjaan mengecewakan. Dan usul anggota DPRD itu, pemerintah harus selektif memilih kontraktor. Pagi ini saya Pastor Amandus dari Katedral Tiga Raja mau menanggapi sesuai pesan kitab suci pada hari Minggu ketiga ini. Pertama, dengar baik-baik. Siapapun kontraktor yang ditunjuk, kalau ia masuk di dalam pusaran sistem manajemen proyek yang sudah terkontaminasi mental, bayar fee, maka ada risiko besar hasil pekerjaan nanti akan buruk. Saya mau ngomong lebih konkret, to the point. Nilai sebuah proyek, katakanlah 5 miliar untuk pekerjaan jalan, ya. 5 miliar itu mungkin banyak orang tidak tahu, tapi harus dipotong pajak PPN 10%, PPh 2%. Artinya sisa dana hanya 4,5 M. Cukup? Belum cukup. Potong lagi fee 10% untuk oknum tertentu. Tentu dia pejabat lah. Ini sebuah aturan yang tidak tertulis. Istilah kontraktor ya baku mengerti lah. Saya sudah dapat proyek, jadi saya kasih fee. Hati-hati. Cukup? Belum cukup. Potong lagi fee sekitar 10% untuk pejabat teknis kegiatan. Kepala OPD, konsultan, dan kelompok-kelompok itu. 10%. Ini juga kebiasaan yang buruk. Kok petugas toh? Kok dibayar untuk itu toh? Kenapa minta fee lagi? Lagi-lagi kontraktor bilang, ya kita baku-baku mengerti lah. Belum selesai. Dari 3,5 M sisa itu, kadang ada pejabat terkait yang punya pekerjaan itu. Telepon kontraktor, Pak, bisakah siapkan tiket? Satu untuk saya, satu untuk Maitua, satu untuk anak. Kami mau ke Jakarta. Kontraktor akan buat barang ini. Potong lagi. Sunat lagi. Dari 3,5 M ini,
Kontraktor berusaha untuk mengerjakan proyek itu, proyek pembangunan jalan hot mix. Tidak ada kontraktor yang kerja bakti. Dia juga berjuang untuk bisa mendapat sesuatu dari sisa dana sunatan itu. Akibatnya apa? Mengurangi mungkin volume, mengurangi kualitas, kurang ini, kurang itu supaya bisa ada untung toh. Maaf, tidak ada makan siang gratis. Dia juga mau dapat sesuatu dari proyek itu. Nah, bayangkan proyek 5M turun menjadi 3,5 M yang disunat-sunat lagi. Mutu pekerjaan sudah dapat dibayangkan. Inilah yang diangkat oleh anggota DPRD dalam surat kabar hari Selasa yang lalu. Saudara yang terkasih, dari cerita ilustrasi ini, bila digabungkan dengan bacaan kitab suci hari ini, apa pesan untuk kita? Saya punya 2 pesan. Yang pertama, bagi siapapun yang terlibat penggunaan dana APBD, uang rakyat, ingat, menerima uang fee itu enak di wilayah rasa, menyenangkan. Bagi siapapun yang terlibat penggunaan dana APBD, seenaknya minta tiket gratis kemana-mana. Itu enak di wilayah rasa. Namun kau harus sadar bahwa hasil pekerjaan proyek dengan mutu rendah akan dialami oleh rakyat. Ini sakit. Sakit. Kontraktor berjuang untuk selesaikan proyek dengan dana sunatan ini. Ini sakit. Ini wilayah moral. Kau hati-hati. Kemungkinan suatu saat, karena engkau tidak hati-hati itu lalu ditangkap KPK lewat OTT, operasi tangkap tangan. Itu sakit, tapi itu wilayah hukum. Maka pesan pertama ini berbunyi, jangan mencari senang sendiri dengan mengorbankan orang lain. Seperti orang Ninive. Orang lain mengalami menderita dan engkau bahagia di atas penderitaan orang itu. Ingat, dunia tidak berhenti sebatas yang kau nikmati sebagai kesenangan saat masih di dunia ini. Bacaan kedua itu. Dunia sesudah kematian tidak membutuhkan semua itu. Catat, taruh di dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu. Pesan yang kedua, saya ingin menyapa tokoh agama. Bagi tokoh agama penjaga gawang moral, pesan adalah jadilah Nabi Yunus Timika untuk menyuarakan pertobatan. Bacaan pertama. Jadilah Rasul Paulus Timika untuk mengingatkan jemaatmu akan sisi rohani sesudah hidup di dunia ini. Bacaan kedua. Jadilah seperti para murid pertama yang berjuang menghantar umat ke jalan pertobatan. Bacaan Injil. Maka para tokoh agama, serukanlah pertobatan, hai para pastor, untuk para pejabat dan para kontraktor, orang Katolik. Serukanlah pertobatan, hai para pendeta, untuk pejabat dan kontraktor yang beragama Protestan. Serukanlah pertobatan, hai para ustadz, untuk pejabat dan kontraktor yang beragama Islam dan semua tokoh agama lain. Jangan takut untuk menyuarakan pertobatan bagi jemaatmu yang sudah salah melangkah, sekalipun dia adalah seorang pejabat. Kau tokoh agama, kau punya kewajiban untuk mengingatkan dia.
Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati Timika, Tuhan memberkati kita semua. Amin.